Pas habis meledak, orang-orang ngelihat ke ruang tengah, itu ada sosok badan kerbau, tapi kakinya ada 8 dan bilang, ini saatnya kalian menyerah. Ini yang disantet itu ibunya, kamu. Tapi yang kena korbannya adalah anaknya. Beginilah cara santet getih ireng bekerja. Mimpi kakek-kakek yang sama, redundant, dia digerayangin, dia dan kakek-kakek ini ekspresinya tuh kayak cabang, merayap di atas plafon, air liurnya itu menetes ke muka dia. Ini tuh plot twistnya tuh gak kenapa? Itu tuh semuanya berhubungan dengan pantai tersebut. Dan pantai selatan tersebut terkoneksi dengan salah satu kerajaan yang dipegang oleh kiriman goib yang datang lewat kutukan. Lebih menyakitkan karena berasal dari dendam. Santet hitam yang menembus ruang keluarga. Menyerang siapa saja yang berada dekat kita. Dari yang tua hingga anak cucu ikut merana. Karena kutukan hitam yang merajalela. Ngerinya kutukan sumpah serapa orang dendam ini. Dikenal dengan sebutan santet getih ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sobat malam mencekam yang ada di rumah, ada di mana-mana. Mudah-mudahan hari ini semua sehat, semuanya bahagia, rezekinya melimpah ya. Amin. Sobat, hari ini ada yang aneh di malam mencekam karena di frame banyak sekali orang ya. Biasanya 1 orang, sekarang ada 3 ganteng-ganteng pula. Ini orang-orang ngeri-ngeri semua nih, ngeri-ngeri sedap nih. Di dunia mistis nih ya. Ada apa sebenarnya di malam mencekam sampai kita ngundang 3 narasumber? Pasti sesuatu yang benar-benar waduh berbobot nih. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai akhir supaya tahu ya. Kita kenalan dulu, ada Mas Bow yang pertama. Halo, salam kenal, saya Bow. Mas Bow, namanya singkat nih, Bow. Bow. Panjangnya boleh tahu nggak? Bow aja. Bow aja ya. Iya. Jadi Mas Bow ini adalah seorang penelusur dunia goib. Waduh, namanya ngeri ya. Apa? Sebenarnya apa? Konten kreator sih. Konten lebih kreator. tepatnya. Yang berkecimpung di YouTube, platform YouTube. Yes. Tentang Dunia horor dan dunia lain-lain. horor, bener kan? Cari-cari hantu ya. Ya. Menelusuri dunia misteri lah begitu. Jadi sesuatu yang aneh selalu dikuak oleh Mas Bow ini. Penasaran orangnya. Gitu ya. Betul. Setuju. Aktivitas apa Mas Bow sekarang? Sekarang masih ngonten sama mungkin lagi building usaha baru gitu kan. Jadi mungkin kesibukannya masih ke arah situ semua sih. Di Kurang lebih YouTube kayak gitu. atau di mana? Di YouTube sama di dunia digital. Semua ya. Yes, Semua digital platform. kreatif. Baik. Nah, apa hubungannya dengan kehadirannya malam ini? Nanti kita cari tahu ya. Yang di tengah ada Mas Jero. Waduh, beda nih. Kelihatannya beda banget nih. Mas Jero ini biang keroknya dari video hari ini. Betul. Bener ya? Setuju sih. Iya. Jadi Mas Jero ini punya kisah tahun 2023 ya. Betul. Itu kisah nyata yang isinya santet mengerikan. Ya, Kisah tentang santet mengerikan ya. tentang santet darah turunan lebih tepatnya. Getih ireng, Getih ireng, darah turunan ya. santet darah turunan. Waduh, ngeri ya, dengernya ya udah deg-degan nih. Jadi kisahnya seperti apa? Makanya jangan skip. Mas Jero, aktivitasnya apa nih? Masih menulis, masih ngerjain beberapa project film, dan ya sama kayak Bow, kita juga lagi ngonten bareng untuk menelusuri cerita-cerita baru. Ini segrup atau gimana? Iya, Ya, Bisa dikatakan gitu ya? kita boy band sih. Kita boy band sih. baru jadi. Baru jadi ya. Oke, semuanya tentang hantu-hantuan. Ya. Dunia-dunia goib ya. Yes. Dan yang terakhir ada Mas Hidai. Halo, salam kenal, saya Hidai. Mas Hidai, Ya. keterlibatannya apa di geng ini? Oke, sebagai konten kreator juga lagi banyak juga menelusuri hal-hal goib untuk di-share, diceritakan orang-orang, dan juga biasa kalau di YouTube sebagai mediator yang mediumisasi sosok-sosok astral gitu. Oh,
punya six sense nih pasti. Ya. Dia Bisa dukun dibilang kita. begitu. Dukun culture. Sebelum mulai kita tanya-tanya, Mas Boleh. Hidai di studio ini merasakan apa? Waduh, merasakan apa? Ada apa di sini? Dari datang ke sini pertama kali masuk udah ngelihat ada sosok yang mungkin tinggal di sini. Ada 2 sosok. Yang pertama sosok nenek-nenek. Nenek-nenek. Ya, yang kedua ada sosok perawakan laki-laki, cuman mukanya nggak bisa dilihat sebagai muka gitu, hancur. Oh, hancur. Di mana posisinya? Ada di belakang dan juga ada di sudut. Oke. Berarti yang punya six sense juga bisa lihat ya di Mungkin kamera. ya teman-teman yang ngelihat juga mungkin bisa sama. Bener kan dugaan saya, ternyata Mas Hidai ini bisa lihat orang-orang goib ya, makhluk-makhluk halus gitu. Dan mereka ternyata satu grup. Hari ini kita mau membahas tentang getih ireng atau santet darah turunan. Ini ngeri sekali nih. Sempat baca-baca dikit, belum sampai habis sudah merinding. Nanti Mas Jero yang akan menceritakan ya. Oke sobat, jangan kemana-mana. Saatnya kita nonton dan mendengarkan cerita-cerita dari 3 orang ini. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Jadi gini Mang E, santet darah turunan atau getih ireng itu sebenarnya punya beberapa nama yang mungkin kita kenalnya berbeda-beda ya. Tapi intinya adalah sama, sebuah santet yang menjalar lewat darah sehingga bisa turun-temurun. Menyerangnya bukan cuman ke diri si korban, tapi bisa sampai ke anak, bahkan mungkin cucunya kalau begitu berkelanjutan, tergantung seberapa besar kesepakatan antara pelaku dengan si jin yang dikirim. Seperti itu kira-kira. Nah, dalam cerita getih ireng yang saya tulis di Treat sekitar 2 tahun lalu mungkin ya, 2023, itu ceritanya tentang seorang keluarga yang dia merasakan sebuah kejanggalan pada anaknya, tapi ternyata diketahui kalau yang disantet itu adalah si ibu. Namanya Rina. Dia menikah dengan Mas Pram pada mungkin sekitar awal 2000-an. Pada waktu itu mereka melakukan sebuah pesta di ballroom hotel. Di pesta pernikahannya itu semula itu baik-baik aja Mang E. Baik-baik aja, meriah, tapi kecium aroma tiba-tiba tuh kayak gosong, terus bau-bau nggak sedap. Itu dari mana? Mereka takutnya itu kan ada sebuah konsleting ya, konsleting genset atau apa, dicek sama panitia acaranya. Ternyata gensetnya normal, cuma memang overheat, agak panas gitu kan. Lalu dicari lagi sumber baunya itu dari mana. Ternyata sumber baunya itu dari bak air yang digunakan untuk pendingin kayak AC ruangan gitu. Di situ tuh banyak sampah, ada bangkai tikus, jadi baunya nggak sedap banget. Di situ si Mbak Rina ini dia mengeluhkan, kok bisa ya ada orang yang tega gitu di hari pesta pernikahan ini sampai ada yang sabotase, bikin kayak gini, bikin gak nyaman gitulah singkat cerita. Tapi pada hari itu mereka berpikir ini masih sebuah fenomena, ya udah sabotase dari manusia yang sirik aja sama mereka gitu kan. Masih berpositif thinking karena ya memang itu kan gitu, jelas gitu ditemukannya sampah ya di bak air itu, jadi ya itu pasti perbuatan manusia gitu kan. Dan itu kan bau ya wajar karena ada bangkai tikus juga taruh di situ. Masih di situ sih dia pikirnya. Sampai kemudian setelah menikah, Mang Ai, 3 hari itu kan mereka tinggal dulu nih di rumah orang tuanya. Seperti biasa lah ya, adat dari Jawa pada umumnya, tinggal di rumah mertua, baru habis itu pindah ke rumah suami yang udah disiapkan 3 hari kemudian. Sebut saja mereka itu tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah, di dataran tinggi lebih tepatnya. Mereka pertama kali datang, itu kan dibuka tuh pintu.
itu rumah tuh emang udah disiapin tuh sama suaminya buat tempat tinggal mereka. Pada saat dia buka pintu, itu rumah tuh tiba-tiba tuh berantakan. Ada tanah di lantai. Dan baunya itu bau-bau aneh lah. Ibaratnya bau amis, bau bangkai itu kayak berpadu jadi satu menurut keterangan beliau ya. Habis itu si suaminya Mas Pram ini marah, dia cari. Ini siapa? Saya udah nyuruh orang nih, tukang kebunnya dia sama istrinya yang memang bertugas membersih-bersihkan rumah itu. Dipanggil lah namanya Pak Muri. Pak Muri itu bilang, enggak kok Pak, saya udah bersihkan ini 2 jam yang lalu sebelum Bapak kesini. Saya sama ibu, sama istrinya maksudnya, udah bersihkan ini semua, udah benar bersih gitu. Si Mas Pramnya bingung, Pak Murinya yang bersihin juga lebih bingung lagi karena dia sampai sumpah udah saya bersihkan gitu. Karena nggak enak, ya udahlah akhirnya dibersihkan lagi. Si Mbak Rina ini nanya ke Mas Pram, siapa aja yang punya kunci rumah ini? Mas Pram bilang, kunci rumah ini cuma ada 3, 2 di aku, 1 ya di Pak Muri. Artinya tidak mungkin ada orang lain yang masuk sampai mengacak-ngacak itu semua. Setelah hari itu mereka masuk, mulai menyamankan diri di rumah baru. Tapi Mbak Rina ini merasa rumah ini kan di dataran tinggi ya. Di depannya itu juga ada hamparan kebun teh. Kebayang dong harusnya tuh dingin. Mereka juga udah ada AC yang harusnya tuh mostly di tempat itu tuh kalau pakai AC tuh nggak pernah dinyalain karena buat apa juga gitu kan, tuh udah di dataran tinggi. Tapi di situ tuh mereka masih pakai pendingin ruangan itu. Pendingin ruangan itu dinyalain tapi kok rasanya masih panas, hawa itu nggak enak. Positifnya ya itu mungkin masih tempat baru aja seperti pada umumnya. Habis itu Bu Rina ini mencoba untuk mengamankan dan menyamankan dirinya. Dia berusaha untuk tidak ingin mengecewakan suaminya. Jadi dia berpikir ya udahlah ini tempat baru, mungkin hawanya panas atau hawanya lembab, itu hal-hal yang biasa. Tapi yang nggak biasa adalah tanah itu ada lagi. Jadi setiap dia memulai nyapu-nyapu lagi dan tanah itu muncul lagi entah dari mana asalnya. Tapi per spot gitu loh Mang. Kalau waktu awalan masuk kan langsung kayak berarakan gitu lah, berserakan. Tapi pas hari-hari itu muncul lagi per spot di sudut-sudut rumah. Bahkan sampai ada di bawah lemari kayak gitu-gitu, tanah kuburan itu dari mana, itu kan sebuah pertanyaan. Padahal nggak ada orang ya? Nggak ada orang, yang tinggal cuma mereka sama 2 pembantunya itu, asisten rumah tangganya mereka. Ceritalah si Mbak Rina ini ke ibunya, Bu, kok rumah ini aku nggak enak ya, dan lain-lain. Ibunya akhirnya menyarankan buat ya udah kamu bikin tas syukuran aja, syukuran rumah. Mungkin biar ya adat dari mereka, kepercayaannya biar rumah itu lebih netral secara energi, biar nggak ada lagi gangguan-gangguan seperti itu kalaupun memang benar ada. Akhirnya dia ngobrol dengan Mas Pram, diputuskanlah untuk diadakan sebuah syukuran di rumah itu dengan mengundang warga dan pemuka agama termasuk ustadz. Hari itu maghrib pada hari syukuran itu si warga-warga udah pada berkumpul tuh, acara udah mau mulai. Si Bu Rina itu diingatkan sama ibunya, nanti kalau ustadz datang kamu ceritain aja apa yang kamu rasain supaya minta didoain dan lain-lain gitulah. Singkat cerita, datang tuh orang kakek-kakek berpakaian serba hitam tapi kayak koko tapi serba hitam, termasuk topi-topinya tuh juga hitam. Dia masuk, diduga si Mbak Rina ini ngelihat, wah mungkin ini ustadznya. Dia nyamperin, Pak Ustadz ya gitu kan. Pak Ustadznya sebenarnya dia nggak menjawab tapi juga nggak menolak juga. Ikut ajakan Mbak Rina kemana dia ngikutin gitu kan. Jadi Mbak Rina mikir, oh ini ustadznya nih gitu. Dia nyeritain lah, Pak Ustadz masuk mau minum apa, kopi, nggak jawab juga. Akhirnya disiapin lah kopi, tetap kopi dianterin. Di situ Mbak Rina cerita sesuai dengan permintaan ibunya apa yang dialami sama dia. Terus dia bilang, saya mohon didoakan agar saya diberikan keselamatan dan rumah ini menjadi lebih nyaman. Ya terus akhirnya si ustadz ini tuh yang berpakaian serba hitam ini masih nggak ngomong apa-apa. Nggak lama itu datang lah mobilnya Mas Pram pulang. Si Mbak Rina menghampiri dong, suaminya pulang. Dan yang paling mengejutkan adalah Bang tahu nggak? Mas Pram pulang bersama ustadz yang harusnya memimpin malam itu. Rin, ini ustadznya. Kaget dong Mbak Rinanya. Dan dia lihat ke belakang, kakek-kakek yang pakai serba hitam itu tadi udah nggak ada. Tadi aku gagap-gagap gitu, tapi ya udahlah karena orang juga udah nggak ada, bingung juga ngejelasinnya kayak gimana. Akhirnya dimulailah pengajian syukuran pada malam itu.
Dan pada saat pengajian itu, di tengah pengajian itu Mbak Rina itu melihat sosok kakek-kakek tadi berdiri di depan rumahnya. Jadi rumahnya itu halamannya cukup luas ya Mang Ai. Berdiri di situ sambil nunjuk ke arah muka dia nih. Nunjuk gini. Nunjuk, tatapannya kosong, dia ngerasa terintimidasi. Spontan dia ngejerit, cengkram ibu yang ada di sampingnya tuh. Terus, kenapa? Lihat lagi nggak ada. Warga-warga pada bubaran dan pulang, Mbak Rina ini cerita sama suaminya tentang apa yang dia lihat. Ustadz dari awal sosok kakek-kakek pakai serba hitam hilang, di tengah pengajian muncul lagi, abis itu juga nggak ada. Tapi Mas Pram cuma bilang, kalaupun itu benar, ya paling cuma warga. Ya make sense sih, ya kan warga kan banyak dan dia kan orang baru kan, belum kenal banyak orang juga gitu di sana. Jadi ya udah, akhirnya selesai pada malam itu. Tapi sejak hari dia bertemu dengan sosok kakek-kakek itu, mulailah dia mendapatkan mimpi-mimpi yang aneh. Tapi redundant gitu, pengulangan. Dia tuh bermimpi lagi tidur, ngelihat kakek-kakek kurus, kering, bener-bener kayak cuman kulit nempel ke tulang. Terus merayap di atas plafon, air liurnya itu menetes ke muka dia. Dan kakek-kakek ini ekspresinya tuh kayak cebul Mang Ei. Kayak nafsu gitu sama Mbak Rina. Mbak Rina tuh ngerasa kayak dia tuh digerayangin tiap malam kayak gitu. Mimpi itu tuh berulang, terjadi terus menerus. Dia cerita, dia mau cerita sama suami juga canggung kan. Jadi dia memendamnya sendiri awalnya, tapi itu membuat ada perbedaan suasana di rumah yang dia rasakan. Dia ngerasa mulai semakin tidak nyaman, hawa rumah semakin panas. Dan yang panas abis itu bukan cuma hawa rumahnya lagi, tapi rumah tangga mereka juga. Jadi kayak mereka tuh sering berantem buat hal-hal yang sepele gitu loh. Yang gak seharusnya diberantemin jadi sering berantem. Sumbu pendek gitu. Jadi sumbu pendek gitu. Pokoknya hal yang seharusnya sepele ya jadi besar aja sering diberantemin. Karena emosionalnya jadi tidak stabil pasangan ini nih. Karena aku gak ngerti ya itu hubungannya secara metafisik seperti apa. Tapi yang jelas mungkin akan ada kaitannya. Karena kalau gaib itu kan dia menyerang psikologis ya. Psikologis bisa membuat korban jadi temperamental. Terus pengetahuanku. Dari situ Mbak Rina mencoba untuk menyamankan di rumah itu, tapi tanah-tanah gempur tadi itu masih sering dia temukan. Dan bahkan dia juga kerap mendengar suara kayak taburan pasir di atas genteng. Gimana ya, sebuah taburan pasir di atas genteng serah gitu kan. Jadi kedengeran gitu. Beberapa bulan setelah menikah dia hamil anak pertama. Tapi sejak hamil anak pertama, mimpi kakek-kakek itu semakin intens terjadi. Mimpi kakek-kakek yang sama, redundant, dia digerayangin, dia sosoknya persis, air liurnya netes ke mukanya gitu. Dan itu berulang terus. Puncaknya sampai di trimester ketiga ya, menjelang 7 bulanan lah, 7 bulan ke 9 bulan tuh trimester ketiga dari usia kandungannya, dia mimpi lagi yang sama. Cuman bedanya itu dia ngerasain bener-bener kayak kakek itu dari atas menggantung di pilar-pilar plafon kamar, ngucurin air liurnya, habis itu nyergap ke bawah, ngehentak ke perutnya sampai Mbak Rina tuh kebangun spontan. Dia tuh kayak ngebalikin gini loh perutnya ke belakang sambil ngeginiin perutnya sendiri, ngebalikin badannya. Dia bangun kan, suaminya kaget. Kamu kenapa? Kamu kan meluk-meluk mukul-mukul perut kamu sampai balik badan tuh cepet banget, makanya lagi hamil gede loh. Hamil gede dia balik badan gitu kan kerasa banget. Dan malam itu pendarahan dia. Pendarahan dibawa ke rumah sakit, ya hasilnya keguguran. Mbak Rina stres karena dia ngerasa bersalah, dia ngerasa keguguran itu penyebabnya karena dia nggak bisa kontrol dirinya, emosinya gara-gara mimpi itu lagi. Tapi yang aneh adalah sehari setelah dipulangkan di rumah sakit, malam pertama tepatnya, Mbak Rina ini tengah malam kebangun. Pada saat kebangun dia tuh ngedenger suara kayak desas orang seperti suara mengunyah. Itulah mengunyah gitu dari tengah rumahnya dia. Disamperin ke depan karena dia ada apa nih, takutnya ada ibunya atau apa. Karena suaranya aneh aja. Jadi dia datang ke tengah buat memastikan. Ternyata dia ngelihat kakek-kakek itu nih awalnya ada di mimpi. Sekarang dia lihat di depan mata dia. Kakek-kakek itu tuh lagi duduk jongkok ngebelakangin dan kayak makan sesuatu. Pas berbalik badan itu janin bayi Mang
Teriaklah dia ngejerit. Mas Pramnya bangun nyamperin ke ruang tengah. Kamu kenapa? Itu Mas, aku lihat kakek-kakek itu. Dia makan anak kita, dia makan anak kita. Tapi kan pas lihat itu gak ada apa-apa. Jadi Mbak Rina tuh dianggap, Mas Pram masih menganggap Mbak Rina itu tuh ya stres, trauma ataupun terpukul setelah kepergian anaknya. Mas Pram yang semula tuh gak percaya. Dia, Mbak Rina cerita ketemu kakek-kakek, dia denial, dibilang warga. Mimpi, dibilang mimpi buruk biasa. Sampai dia ngeliat kakek-kakek itu dibilang halusinasi. Sampai-sampai di titik dimana malam itu dia ngedenger mereka berdua nih persis kebangun karena mendengar suara gemuruh pasir dari atas atap rumah mereka, tapi senternya itu di kamar mereka. Jadi kenceng banget gitu. Ditungguin keluar nggak ada apa-apa. Besok paginya mereka nemuin kembang setaman di halaman sudut-sudut halaman rumah mereka. Wah, disitulah Mas Pram percaya ini ada yang nggak beres nih. Akhirnya dia diajak ke salah satu orang pintar kenalannya Mas Pram, masih di kota yang sama, buat nyeritain apa yang terjadi sama istrinya sampai keguguran. Orang pintar itu bilang kalau Mbak Rina ini terkena santet yang menjalar lewat darah. Jadi itulah kenapa yang diincar juga janinnya. Bukti nyatanya adalah keguguran yang kemarin. Itu bahayanya. Di situ orang pintar ini bilang, coba kamu ingat-ingat siapa kira-kira orang yang melakukan ini. Karena untuk menghentikan santet ini ya yang bisa menghentikannya adalah si pelakunya atau dukunnya. Dia menghentikannya sendiri atau ya pelakunya meninggal, itu doang. Karena dia medianya itu nggak tahu apa, jadi harus ditemukan nih orangnya di mana gitu. Mereka mencoba untuk mengingat siapa kira-kira dari Mbak Rina tuh nggak yakin ada orang dari masa lalunya yang sampai melakukan itu. Akhirnya Mas Pram lah cerita, Mang Jadi menurut pengakuan dia, seminggu sebelum mereka pesta pernikahan tadi di awal, Mas Pram ini selingkuh sama salah satu, bisa dibilang stafnya dia di kantor, bawahannya dia di kantor. Wow. Dia selingkuh sampai Tapi habis itu perempuan ini kayak menuntut lebih sama Mas Pram. Seminggu sebelum menikah. Sebelum kejadian yang bau sampah itu loh di ballroom pernikahan mereka. Sampai akhirnya Mas Pram memutuskan untuk meninggalkan perempuan tersebut karena dia udah mau menikah. Karena mereka berpikir awalnya ini konsen aja. Jadi sesuatu yang terjadi pada malam mereka itu, persetubuhan mereka itu cuma sesuatu yang secara hilafnya mereka aja, hilafnya Mas Pram. Tapi buat perempuan ini enggak gitu. Buat perempuan ini sesuatu yang berarti buat dia, yang memang ternyata dia punya obses juga sepertinya sama si Mas Pram ini. Dia terus menuntut lebih, Mas Pram terus menjauh karena menjelang hari pernikahannya karena nggak nyaman. Mas Pram yang posisinya sebagai HRD, dia memecat perempuan ini. Dipecat dari kantor itu, perempuan ini ngomong sama Mas Pram, sampai kapanpun aku akan buat kamu dan keluargamu tidak akan pernah bahagia dan kamu akan kembali padaku. Ketika si orang pintar ini ngomong pelakunya harus ditemukan, kalian harus menemui kembali pelakunya ini kan cuma dia bisa menghentikannya atau dia meninggal. Cuma dua opsi itu. Mas Pram harus keinget itu, dia mengakui lah dosanya dia sama Rina. Ya pasti marah rumah tangga mereka, tapi ya itu adalah suatu kenyataan yang harus mereka terima pada fase itu. Sekarang fokusnya Mbak Rina adalah memaafkan suaminya dan bagaimana memperbaiki rumah tangganya, dan santet ini udah nggak terjadi lagi sama dia. Di situ mereka mengerahkan kemampuan mereka buat bagaimana cara lepas dari santet itu. Semua orang pintar, semua kiai, bahkan dukun didatangi. Jadi mereka tuh kayak dilakukan ruatan setiap hari weton lahirnya. Kalau aku nggak salah ya, diruatan setiap hari weton lahirnya itu untuk menyelamatkan, untuk meredam santet itu. Dan membaik Bang perlahan-perlahan tuh udah mulai kayak gangguannya udah mulai hilang, suara pasir udah mulai gak denger lagi, tanah gempur juga udah gak ada lagi, kembang-kembang itu juga udah gak ada lagi. Bahkan sampai di titik dimana Mbak Rina akhirnya hamil lagi. Awal-awal kehamilannya dia punya trauma dan menurut itu hal yang wajar, karena terakhir kan dia kehilangannya itu karena sosok entitas gaib yang menurut dia itu nyata, terasa sangat nyata gitu. Mungkin karena ketakutan dia, jadi dia tuh merasa tuh rumahnya dia tuh kayak ramai.
kayak ramai lagi, kayak panas lagi. Cuman dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dia jaga ibadahnya, terus juga tetap dia berusaha minta pertolongan ke orang-orang yang emang tahu gitu. Alhamdulillahnya di bulan ke-7 itu dia prematur tapi normal lahirnya. Itu anaknya prematur lahir tapi normal dan sehat walafiat. Tumbuh normal seperti anak-anak pada umumnya, tapi memang agak sedikit berkebutuhan khusus. Apa ya aku nyebutnya ya, mungkin pokoknya dia anak spesial lah. Dia anak spesial yang tumbuhnya itu tuh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Cara berkomunikasi juga berbeda, emosinya juga berbeda. Ya aku nggak tahu itu secara itu entah autis, entah hyperaktif. Pokoknya seperti itu, tumbuh berbeda. Sampai di usia yang ke-7, waktu itu tuh Mbak Rina tuh pengen mengadakan sebuah pesta ulang tahun kecil-kecilan lah seperti biasa. Dia beli daging dari pasar, ditaruhlah di dapur, dan pada saat mau dimasak daging itu hilang. Dicari di mana tuh dagingnya, dicari-cari nggak ada. Gak taunya dagingnya tuh ditemukan sama si anaknya ini lagi dimakan mentah-mentah. Kaget dong itu, kok bisa gitu kamu makan daging mentah ini. Tapi anaknya malah cuman diem aja, gak gimana-gimana gitu. Anaknya kayak ya dia seolah kayak menikmati daging itu, daging yang dia makan seperti makanan pada umumnya. Malah dia nangis karena diomelin sama ibunya, bukan karena dia makan daging itu gitu. Terus dia teriak-teriak, aku mau darah, aku mau darah, aku mau itu, aku mau daging itu gitu. Lalu kemudian ibunya mulai khawatir, dibawa ke dokter, ya nggak kenapa-napa juga. Emang mungkin karena malah dia yang disalahkan adalah si Mbak Rinanya. Tanya sehari-hari anak ini baca buku apa, nonton tontonan apa, apakah itu mempengaruhi pola pikirnya dan lain-lain ya. Mbak Rina merasa normal-normal aja, dia selalu menjaga anak ini untuk berlakukan kegiatan seperti anak pada umumnya. Malah lebih ekstra ketat karena anak ini kan spesial ya, khusus gitu anak ini, jadi lebih dijagain sama Mbak Rina. Setelah sekian lama dia gak mimpin kakek itu lagi. Hari itu dia mimpin kakek itu lagi. Tapi kali ini kakek itu meluk si anaknya Mbak Rina. Dijilat-jilatin. Lidahnya tuh kayak manjang, dijilat-jilatin pipinya, mukanya. Tapi anaknya tuh kayak nyaman aja dipelukan si kakek-kakek ini gitu. Mbak Rina kaget. Terus dia bangun, dia udah mulai khawatir tuh dari mimpi itu. Apa jangan-jangan anakku ini kena. Karena dia ingat kata-kata orang pintar terakhir kali kalau santet yang menyerang dia itu adalah santet yang menjalar lewat darah. Mbak Rina makin gak tenang hidupnya. Dia mulai mengkhawatirkan, bukan lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi juga anaknya, Mang E. Dia itu takut terjadi sesuatu. Dan sejak hari itu, rumah dia yang dulu, yang suka ditabur pasir di atas dari atap, tanah kuburan itu semua balik lagi. Bahkan kali ini lebih parah. Muncul lagi? Muncul lagi. Bahkan kali ini lebih parah, dia sampai menemukan keramik meledak. Pada saat lagi ngepel nih Mang E, keramik itu meledak. Bayangin gak? Pas meledak itu keluarlah kelabang, binatang-binatang yang semula tuh gak pernah ada di rumah mereka. Meledak tuh ngangkat gitu ya keramiknya? Kan gak mungkin ya, itu kan dia kan melekat ya di semen ya, setahu aku cara masang keramik kan gitu ya. Dia meledak, abis itu keluar binatang-binatang. Itu tuh soalnya tuh kayak hawa panas di situ tuh. Hawa panasnya itu kayak bikin keramik itu kayak pecah gitu aja, rasa-rasanya seperti itu. Nah, mulailah ditemukan juga tuh bunga-bunga staman lagi. Bunganya selalu bunga staman. Aku nggak tahu ada apa ya dengan bunga staman. Mungkin nanti Hidayah bisa jelasin ya kenapa bunga staman. Karena ledakan keramik itu juga disaksikan oleh Pak Muri dan istrinya. Maka ya percaya dong si Pak Pram ngelihat juga bekas pecahan keramiknya. Dipasanglah tuh CCTV di rumah mereka untuk mengawasi. Wah, ini udah gak beres nih. Pasanglah CCTV nih buat mengawasi semua kegiatan yang ada di rumah. Di CCTV itu ragam keanehan mereka temukan. Contohnya pot jatuh hampir kena Mbak Rina, itu terekam di CCTV. Kursi bergerak ini terekam CCTV. Tanah gempur itu yang ada di salah satu sudut itu selalu ada tanpa
nggak ada orang yang naruh di sana, orangnya nggak ada, nggak terekam, tapi tanahnya selalu ada. Itu yang misterius. Sejak saat itu tuh Mbak Rina tuh mulai psikologisnya, mentalnya mungkin terganggu. Dia merasa dirinya tuh berhalusinasi, kayak dia masak, pas dia masak itu tuh yang dia lihat tuh rebusan kerbau, tapi pas dilihat ternyata bukan. Jadi dia ngerasa mental tuh mulai terganggu, bahkan sudah sampai di fase dia menyakiti dirinya sendiri. Di suatu waktu tuh Mbak Rina, Bang Ai, dia sampai dirinya sendiri karena dia ngerasa frustasi gitu. Dia ngerasa tuh dunianya tuh ya udah menjadi gila aja karena dia melihat sesuatu yang nggak pernah dia lihat. Setan ini nih, santet ini menyerang sampai psikologisnya. Anaknya tuh nangis ngeliat ibunya mau ngeliat itu. Dan sejak saat itu tuh kesehatan Mbak Rina tuh makin menurun. Kenapa? Karena setiap dia makan yang dia lihat itu aneh. Yang dia lihat itu ya bisa jadi sesuatu yang menjijikan, belatung, hewan. Jadi dia kesehatannya tuh menurun di situ. Jadi dia udah susah makan. Dan Mas Pram yang lihat istrinya makin memburuk secara mental, kesehatan badannya makin kurus, akhirnya minta tolong ke temannya yang ternyata seorang tabib atau ustadz atau penyembuh lah, aku bilang orang pintar lah, tapi dia memang menggunakan metode ruqyah. Ketemu salah satu Pak Yai yang emang dia katanya biasa menyembuhkan gitu, mungkin tabib ataupun healer gitu. Dia akhirnya dibawa ke tempat yang dipanggil Pak Yai itu. Diceritakan apa yang terjadi sama mereka. Pak Yai itu langsung kayak kaget ngelihatnya. Ini yang disantet itu ibunya, kamu. Tapi yang kena korbannya adalah anaknya. Beginilah cara santet getih ireng bekerja. Gitu. Pas ngomong getih ireng itu kan artinya darah hitam. Nah, make sense karena dari pas awal sampai di rumah mereka itu sering tuh mereka nemuin ketika lagi ngepel itu kan maksudnya bersih ya, tapi kayak ada bercak hitam apakah itu, sempat berpikir cocok loginya ke sana gitu. Kenapa getih ireng? Apakah bau-bau busuk itu berasal dari cairan-cairan hitam seperti itu? Karena itu bener-bener air pelananya itu jadi bau gitu loh. Mereka teringat dengan ke arah sana. Si bapak ini bilang makhluk ini akan meminta kamu dan anakmu per waktu-waktu tertentu. Dugaannya Pak Yai ini belum pasti ya. Dugaannya Pak Yai ini per 7. Karena lahir dari 7 bulan dan datang lagi di 7 tahun. Ini harus segera diselamatkan. Jika tidak, ini akan berbahaya. Akan mengancam nyawa salah satu dari kalian. Caranya gimana Pak Yai? Caranya kamu harus menemui pelaku ini, pelaku santet ini. Dan dia kan gak tahu orangnya udah di mana. Lalu juga kalau enggak ya dibunuh. Cuma itu aja solusinya, karena santet getih ireng ataupun darah turunan ini nih beda sama umumnya yang memang ada buhul. Biasanya kan kalau untuk menyembuhkan korban santet ya cari buhulnya yang tertanam di rumah itu gitu. Itu dipecahkan ataupun dihancurkan, dilarung ke laut, ya hilang santetnya. Tapi ini gak ada buhulnya. Ngan tertanam lewat tali gaib gitu yang gak terlihat. Jadi emang harus pelakunya yang nyabut, yang mutus. Kalau enggak ya berbahaya. Tapi sementara itu Pak Yai melakukan ruqyah kepada Mbak Rina dengan anaknya. Pas di ruqyah ini Mbak Rina tuh udah gak ingat apa-apa. Tapi Mas Pram cerita kalau pas di ruqyah dia tuh ngamuk. Dia ngajak anaknya, ayo ikut ibu, ayo ikut ibu. Kayak ngajak mati. Habis itu si anak ini juga menjerit histeris dan mengucapkan kalimat berulang, aku mau ikut bapak. Nah entah kenapa nih Mbak Rina ini langsung keinget kalau dia itu kayak mimpi-mimpi dia yang dicabut atau mungkin kasarnya oleh sosok kakek itu. Karena anak itu terus ngomong, aku mau ikut bapak. Ya, maksudnya gitu. Bapak ini siluman itu? Ya itu dugaannya ya, itu dugaan firasatnya Mbak Rina. Tapi kita gak tahu ini beneran kayaknya mungkin gak sih kayak gitu kan. Aku pun juga kayak gak mau menjustify wah ini anak jin, kayaknya gak juga deh. Karena anak jin itu entah kenapa jujur personally aku gak masuk aja di logikaku gitu. Pasti ada suatu teori yang bisa menjelaskan ini mungkin ya. Tapi yang terjadi sama anak ini adalah dia ngomong aku pengen ikut bapak dan Mbak Rina tuh ingat ke sana. Nah Pak Kiai ini bilang, Pak Yai ini kalau waktunya tinggal 4 bulan lagi. 4 bulan lagi dari sekarang ini harus segera diselamatkan. Jika tidak, kamu harus siap istri dan anakmu akan terancam. Di situ mereka direkomendasikan buat mondok, buat mencari pertolongan, dan kita nggak tahu apakah sampai sekarang santet itu masih ada ataupun tidak. Sampai cerita itu ditulis, Mbak Rina dan keluarganya masih berusaha berkeliling dari orang pintar satu ke orang pintar satu untuk mencari pertolongan. Sampai cerita juga ke treatku. Harapannya aku mengangkat cerita ini agar
ya teman-teman pembaca bisa ikut mendoakan kesembuhan untuk Mbak Rina dan keluarganya. Gitu sih. Amin. Katanya di sini ya, dari kisah ini ada kemiripan dengan kisah yang dialami Mas Hiday ya. Oke, gini Mang Ai. Kan aku penasaran tentang santet darah turunan ini. Jadi aku nanya sama teman-teman terdekatku, Mas Hiday, ada juga beberapa kreator yang memang bisa itu indigo lain. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Santet yang menyerang ke darah turunannya. Mungkin aku cepat nanya sama Mas Hiday apa sih yang dialami, dan nyatanya kayak ada sebuah kemiripan. Mungkin Mas Hiday bisa cerita. Bisa. Oke, jadi kan tadi kalau si Mbak Rina ini keturunannya setelah menikah ya, dia kena santet terus ke anak-anaknya, dan berakhir dia terancam gitu ya. Kalau aku sendiri ceritanya ini dari kakek nenekku dulu di tahun 2012. Jadi kakek aku ini adalah praktisi spiritual yang sering mengobati orang-orang yang kena santet. Nah, nenekku ini adalah ibu-ibu pengajian yang mengajar ngaji teman-temannya di daerah rumah gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin membutuhkan jasa kakek untuk disembuhkan lah dari ilmu-ilmu santet gitu. Ketika kakek banyak mengobati, nah banyak juga jadinya musuh-musuh dari dukun-dukun yang diserang balik lah gitu awalnya. Nah di tahun 2012 tiba-tiba nenekku ini yang asalnya sehat walafiat, bahkan sehari sebelum dia sakit pun dia masih ngajar ngaji. Tiba-tiba dia drop sakit, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dokter ngasih tahu bahwa ini demam biasa awalnya. Di hari kedua, hari ketiga dirawat di rumah sakit, tiba-tiba penyakitnya jadi penyakit saraf. Dan itu sulit komunikasi. Yang asalnya nenekku tuh lancar berkomunikasi, sering ngasih wejangan-wejangan ke orang-orang gitu kan. Dia tiba-tiba jadi gagu, gak bisa ngomong. Setelah seminggu di rumah sakit, dipulangkan karena udah mulai membaik, tapi dengan kondisi yang kata dokter tadi ini ada penyakit saraf. Oke, kita sebagai keluarga percaya dulu, wah ini medis nih gitu. Setelah itu dibawa pulang. Nah kakekku tuh sempat cerita. Jadi aku tuh deket banget sama kakek. Dia mencurigai bahwa ini tuh ada kiriman balik dari dukun-dukun yang mungkin dia lawan lah ketika dia mengobati orang-orang gitu. Dan ternyata benar, ketika nenek itu masih di rumah sakit di hari kelima, aku kan tidurnya di rumah nenek. Di situ aku, pamanku, sama adik sepupu ngedenger ada suara-suara yang mungkin mirip tadi, suara pasir dari atas, terus tiba-tiba ada suara ledakan berasap gitu di tengah ruangan rumah. Tapi pas kita lihat, aku sama pamanku lihat cuman asap doang. Terus yang paling menyeramkannya ketika kita mau istirahat lagi, tiba-tiba ada suara cekikikan yang sangat keras. Terus pamanku manggil, ayo Hiday, kita lihat ke dapur. Jadi suara cekikikan itu di dapur. Pas kita lihat ke dapur, itu ada kuntilanak yang tingginya tinggi banget, dengan muka yang apa ya, rusak, melebar ke bawah gitu, kayak yang kena lelehan gitu loh. Itu dia ketawa pas kita samperin. Dia bilang, si kuntilanak ini, kalian tidak akan selamat. Dan itu kalau misalnya disebut halusinasi nggak mungkin. Pamanku lihat, aku ngelihat dan lari keluar. Nah aku panik, pamanku panik. Habis itu kita masuk ke kamar. Setelah itu kita baca doa, dan yaitu doa-doa yang untuk mengusir roh-roh lah, atau jin-jin yang seperti itu gitu. Dan ternyata pas malam itu juga nenek diceritain sama kakek di rumah sakit, dia itu tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba teriak-teriak histeris gak jelas, dan berperilaku tiba-tiba kayak
mungkin bisa disebut kera. Jadi udah nggak ngomong kayak orang biasa. Jadi perilakunya seperti kera. Ketika besoknya kakek bilang kalau ini bukan hanya penyakit medis. Karena kan aku pun nyeritain kejadian di malam yang sebelumnya. Ketemu si kuntilanak ini. Ternyata kakek bilang ini diserang oleh dukun-dukun yang mungkin punya dendam ke kakekku sendiri. Setelah sekeluarga tahu, kita membuat pengajian dan nenek pun setelah seminggu di situ kan pulang kan, membuat pengajian untuk bagaimana caranya si nenek ini kembali normal, kembali sadar dari pengaruh itu. Terus ada juga kawan-kawan dari yang sering mengobati juga dipanggil karena kakekku bilang dia nggak bisa mengobati istrinya sendiri atau keluarganya sendiri. Ada praktisi-praktisi spiritual datang ke rumah dan mereka bilang ini nggak bisa diselamatin karena yang menyerang itu ada 13 orang, 13 dukun. Di hari pertama nenek ke rumah ini kan jadi pada ngumpul nih. Yang di rumah nenek itu ada pamanku, ada kakek, ada sepupu. Terus udah beres pengajian, mereka pada istirahat. Suara itu datang lagi, tapi beda, bukan dari suara kuntilanak, cuman suara geraman seperti genderuwo gitu, yang sumbernya itu dari kamar mandi. Nah, pas kita yang sadar duluan itu kakek, dia nyamperin ke kamar mandi, terus manggil anaknya ya pamanku, sini katanya gitu kan. Pas kita bareng-bareng, biasa pamanku kan deket sama aku, jadi diajak ayo deh kita lihat ke kamar mandi, ini ada apa lagi katanya. Pas lihat ke kamar mandi, bak mandi yang asalnya putih jadi warna hitam darah, cuman hitam pekat gitu loh. Ireng. Iya, makanya itu mau dikatain ini aneh tapi kok sesuai gitu sama ceritanya. Si air ini beneran hitam dan pas di ini gayung pun baunya bau amis. Bau amis. Persis. Jadi setelah ada suara itu dilihat sama kakek di kamar mandi dan bau amis. Habis beres itu nenekku biasa kayak histeris lagi, teriak-teriak lagi, terus kayak si gelagatnya tuh kayak kerak gitu loh. Gitu lagi. Dan ketika dia bisa ngomong pun dia memaki-maki kakekku sendiri dalam bahasa Padang, yang mungkin kalau di bahasa Indonesiain kamu nggak bisa ngelihat aku lagi lah kasarnya, bahasa Indonesianya. Padahal itu kan dalam kondisi nenek seperti itu, kakek itu kan selalu ngajiin, selalu bener-bener berusaha lah untuk nyembuhin gitu. Itu gangguan-gangguan itu tuh di yang asalnya setiap hari berkurang jadi seminggu karena kan teman-teman spiritual dari kakek, dari aku pun banyak yang membantu. Di minggu keempat ada lagi si sosok yang mungkin si dukun ini kirim, dan itu yang ngelihat sekeluarga. Jadi kita habis makan malam terus datang si yang ngebantuin si praktisi spiritual ini. Dia mencoba untuk ngasih air ke nenek. Pas udah diminum, tiba-tiba kayak ada suara meledak lagi di tengah ruang tamu. Suara meledak dan pas habis meledak, orang-orang ngelihat ke ruang tengah. Itu ada sosok kayak siluman. Jadi kepalanya panjang ke atas seperti ada tanduk. Nah, ke bawahnya ini tuh kayak ini kerbau, badan kerbau. Tapi kakinya ada 8. Dan bilang, ini saatnya kalian menyerah. Kalau bahasa Indonesia, keluarga. Ya, ini saatnya kalian menyerah. Dan habis diminum itu
niatnya si teman spiritual ini untuk ngebantu, malah nenek itu pingsan dan nggak sadar selama berapa hari, 2 hari. Ini saatnya kalian menyerah, dan itu habis itu hilang tiba-tiba. Ini saatnya kalian menyerah. Dan jadinya keluarga ini merasa, wah ini nggak bisa nih, nggak bisa dibiarin gitu. Bener-bener setiap hari itu melakukan pengobatan medis iya, pengobatan yang non medis iya. Setahun 2 tahun mulai membaik, di tahun ketiga mulai jarang gangguannya. Nah di tahun keempat malah berpengaruh ke anaknya, ke paman. Turun. Di tahun ketiga tuh kakek udah mulai sakit juga, udah mulai lemah. Penyakitnya sama juga sama si anaknya ini, omku. Cirinya sama ya? Mungkin gak disebutin lah penyakitnya. Jadi setelah kakek sakit duluan, omku sakit, penyakitnya sama, dan tiap kontraksi itu ngeluarin darah juga yang sama-sama hitam di kakinya. Karena mungkin si omku ini sangat religius, dia kan sambil meskipun sakit tetap ngaji, sholat, dan zikir dan lain-lain. Tapi semakin dia melakukan ibadah itu, semakin ke badannya berpengaruh sakit keras gitu. Jadi tambah kacau lah si penyakitnya. Nah beberapa bulan setelah omku sakit ini, di bulan puasa, di hari pertama orang-orang lagi mempersiapkan sahur, tiba-tiba makin parah sakitnya, dibawa ke rumah sakit. Baru sampai rumah sakit, mau dicek sama dokter, tiba-tiba meninggal. Dan ketika udah dibersihkan, keluarga dateng, itu tuh keluar darah dari kupingnya, yang kan udah ditutup. Keluar darah dari kuping, keluar darah dari hidung, itu darahnya spesifik warnanya hitam juga. Jadi keluarga udah, waduh, udah ada korban nih satu. Beberapa tahun setelah om itu meninggal, ini keluarga tuh jadinya berpengaruh juga ke usaha-usahanya. Anak-anak dari kakekku ini tuh, termasuk orang tuaku, usahanya yang asalnya sangat-sangat maju, tiba-tiba drop semua dan berbarengan. Jadi nggak ada yang masih stabil gitu, semuanya drop dan mulai merasakan sakit-sakitan juga. Sakitnya nggak normal gitu, tapi nggak separah omku yang ini, nggak separah nenekku dan nggak separah kakekku itu. Ya dia menyerang sampai ke turun-turunannya, dimulai dari nenek ya. Nenek, betul, kakek, iya. turun ke paman Dan keluarga yang lain. Sampai ke pekerjaan juga ya? Iya, ke pekerjaan. Terus 2 tahun setelah omku meninggal, kakekku yang nyusul. Jadi kakekku ini meninggal dengan tenang. Dia udah mengikhlaskan semuanya, udah tidak ada rasa dendam lagi ke si dukun-dukun ini. Berpesan ke aku tuh, tolong jaga keluarga, tolong kalau misal masih kuat untuk mengobati nenekmu sendiri ini dengan cara apapun, tolong lakukan semaksimal mungkin gitu. Paginya dia mandi, terus sampai siangnya dia sholat zuhur. Habis sholat zuhur dia ke air membuang hajat. Jadi ketika meninggal tuh, ketika dimandiin udah nggak ada kotoran, udah nggak ada apa. Tapi pas aku kan memandiin ya, kotoran dari badan tuh nggak ada, tapi balik lagi ke kaki. Pas lagi dibersihin ada keluar darah warna hitam. Singkat cerita 2 tahun kemudian nenek nyusul. Bersambung terus ya? Bersambung terus. Dan ketika nenek nggak ada, semua kondisi keuangan anak-anaknya ya drop. Semua usahanya nggak bisa diselamatin lah kasarnya gitu loh. Ini maaf ya jadi emosional karena Kejadian sendiri. Ya. Dan juga sampai sekarang aku pun di tahun kemarin, keluargaku yang asalnya masih jarang serangan, ibu jadi sakit-sakitan, tiba-tiba sakit lambung dan empedunya udah pasti cek tuh, empedunya udah
rusak banget, padahal nggak ada riwayat ke situ. Udah itu ke rumah sakit dirawat seminggu, tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba dicek lagi udah nggak ada penyakitnya. Terus aku lagi waktu itu masih ngerjain musik karena waktu itu punya studio buat rekaman. Lagi ngerjain musik, tiba-tiba mimisan, tiba-tiba pingsan, dan itu sehari nggak sadar. Pas bangun muntah-muntah darah warna hitam. Itu keluarga pun udah mulai aware, wah ini nggak bisa dibiarin gitu. Karena cirinya sama ya. Karena cirinya sama. Dan untungnya keluarga yang lain hanya mendapatkan serangan-serangan yang nggak separah itu. Tapi sampai sekarang masih ada. Oh, sampai sekarang masih ada tuh. Masih ada, masih berefek. Cuman cara aku untuk melawan itu ya aku balik mengobati orang-orang lain, meluruskan apa yang kakekku lakuin gitu loh. Ya, jadi membalas karma baik ya. Membalas karma baik, dan juga biar apa ya, semakin banyak yang dibantu, semakin banyak yang aku obatin. Sebenarnya kan bukan aku yang menyembuhkan ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu berefek baik ketika ada orang-orang yang kena santet, orang-orang yang kena pelet dan mungkin bahkan diguna-gunanya parah, aku bantuin untuk melawan itu. Keuangan membaik, terus keluarga yang lain juga terbawa, jadi ada inilah si efek-efeknya tuh udah nggak kerasa lagi gitu loh. Bisa diatasi berarti ya? Mungkin itu caranya mengatasi dengan membantu orang dan juga ikhlas. Jadi nggak usah dendam lagi ke si dukun-dukun yang nyerang balik. Obat utamanya itu. Iya. Oh, yang terjadi di kamu gitu ya? Iya. Jadi emang Mang Ai pas aku menulis ataupun menjelang Getih Ireng ini, dalam mengerjakan Getih Ireng ini, aku kan ketemu banyak teman-teman yang ternyata tadi dia mengalami kasus yang serupa. Akhirnya aku kemarin itu pengen menyelami lebih dalam santet darah turunan yang aku kenal sebagai Getih Ireng ini seperti apa. Masih penasaran? Aku bukan masih penasaran, lebih ke kayak ini kan sebenarnya kasus yang cukup langka ya. Tapi kok jahatnya kenapa? Yang disantet siapa? Tapi kok yang kena sampai ke orang yang nggak bersalah, itu kan jahat banget gitu kan. Zolim banget. Dan bayangin aja kalau kita yang menjadi korbannya, sesakit apa seorang ibu udah mah kena serangan yang nggak masuk akal, tapi harus melihat anaknya menderita. Itu kan sesuatu yang ibaratnya tuh luar dalam sakitnya gitu. Kok ada ya ilmu yang sejahat ini, kenapa dan bagaimana cara kerjanya. Dari situ selama proses berkreatif menuju film Getih Ireng ini, aku ingin mencari tahu lebih dalam apa sih sebenarnya Getih Ireng dan bagaimana cara kerjanya. Kok bisa ada santet sejahat itu yang menyerang sampai ya bukan cuma orang korbannya tapi juga turunannya yang emang nggak bersalah gitu kan. Akhirnya kita kemarin sempat mengunjungi beberapa background yang bisa dibilang pemuka agama sebagai orang yang memang sudut pandangnya healer. Ya dia memang penyembuh, kiai lah, dia penyembuh, ruqyah juga yang menangani kasus-kasus santet ataupun ilmu hitam dan lain-lain. Kita datangi, kita tanya sama dia seperti apa sih santet darah turunan itu bekerja dan kenapa bisa menyerang ke korban yang maksudnya bukan korban tapi anaknya gitu loh. Kenapa bisa turun? Apa perjanjian dengan jin dilakukan? Aku dapat pandangan baru waktu itu. Pak Kiai bilang gimana Bu, jin itu namanya adalah ifrit. Jin ifrit. Jin yang memang dari zaman dulu itu diutus untuk sihir. Dia punya ilmu sihir. Dia bisa mencelakai manusia dalam bentuk santet itu sebenarnya sihir gitu. Jadi banyak kamuflasenya yang menyerang basically itu bisikan lewat psikologis yang akhirnya itu bisa dijelaskan secara logika. Kenapa sih tiba-tiba bisa ada benda tumpul di dalam organ tubuh gitu, bisa dijelaskan tuh secara logika ternyata di situ. Habis itu kita juga menemui seorang penghayat. Usianya udah cukup tua, Ki Gelo Bejat ya. Seorang penghayat usianya udah sekitar 80-90-an. Dia sudah aku melihatnya lebih ke seorang spiritualis sih, karena dia fokus melakukan perjalanan spiritual dan dia juga menemukan banyak sekali kasus-kasus di Nusantara ini yang ilmu hitam, dan dia memang meneliti itu. Kita juga tanya tentang santet darah turunan Getih Ireng ini seperti apa. Kita juga menemui seorang dukun yang memang
kayak teman-teman mungkin tahu ya yang Ratih ya. Yang Ratih kita juga tanya dari sisi pandangan keilmuannya yang Ratih santet darah turunan itu seperti apa. Ke orang-orang yang kita temui ini mereka sepakat kalau santet darah turunan merupakan santet yang sebenarnya salah satu santet paling kejam. Dan kasusnya itu langka karena baranya itu atau medianya itu adalah dendam. Jadi harus orang yang punya dendam kusumat itu yang akan menjadi bara atau media untuk bisa menyantet orang tersebut. Itulah kenapa nggak ada buhulnya. Jadi kayak tali gaib. Ya langsung dia nyerangnya. Jadi kalau ketika dia bersepakat dengan jin, baik itu lewat perantara dukun maupun dia mencari sendiri gitu kan, itu ketika tali gaib itu terpasang ke korban, segimanapun itu korban dia menyembuhkan diri, dia meruqyah, jinnya hilang, iya, tapi bisa dikirim lagi. Dikirim lagi gitu sampai akhirnya nggak sembuh. Gitu cara kerjanya. Itu kenapa sulit, karena memang pelakunya ini harus ditemukan. Karena yang bisa nyabut ya kalau nggak pelakunya yang nyabut sendiri ataupun dia yang sudah meninggal, seperti yang di info tuh dukunnya sudah meninggal. Dukunnya juga harus meninggal. Aku suka teringat sama yang cerita Getih Ireng ini kan bilang, serem banget gue merinding. Siapa sih selingkuhannya bilang, kamu dan keluargamu tidak akan pernah bahagia dan kamu akan kembali kepadaku. Iya kan, kayak gila ya manusia bisa sejahat itu ya, bisa sedendam itu kalau udah obses sama seseorang gitu kan. Dari 3 narasumber itu akhirnya kita menanyakan hal yang sama ya, di mana sih tempat terdekat dari kita yang memang menjadi orang mencari santet ataupun apa yang bersinggungan dengan santet itu. Tersebutlah satu nama yang terdekat dari kita, salah satu titik di pantai selatan yang mana tempat itu tuh menjadi tempat pelepasan dan pencarian ilmu ya. Jadi kayak transaksional iya di situ, pelepasan juga iya. Karena di tempat pantai selatan itu tuh namanya laut pasti dia dekat dengan muara, pertemuan antara air tawar dengan air laut. Itu tuh kan magis energinya berbeda. Aku juga baru mendalaminya kemarin ya. Ketika akhirnya kita mendatangi tempat tersebut, mungkin Bu bercerita tuh. Tapi before that ya, sebenarnya motivasi utama kita juga karena ya kita kan sesama kreator sebenarnya. Kita bertemu di dalam sebuah event dan kita dapat salah satu cerita juga. Bedanya mungkin kalau Hidai sekarang sudah bisa menanggulanginya. Betul ya? Itu udah berlangsung lama. Ya. Ada salah satu teman kita. Kreator juga, namanya Restu. Ya kan, dia juga kreator sama Jero juga. Di situ dia ternyata mengalami hal yang sama. Santet darah turunan. Apalagi ketika dia bercerita itu. Besoknya tiba-tiba dia update story atau apa, keluarganya ada yang meninggal. Akhirnya dari situ kan kita nggak enak lah ya untuk tanya-tanya gitu kan, atau apa kita diam, kita istilahnya turut berbela-sungkawa dulu. Pas sudah tenang baru kita tanya bla bla bla. Ternyata dia memang memiliki santet darah turunan ini. Dia mengalami lah. Dan itu kasusnya bertahun-tahun. Betul. Dan udah banyak korbannya. Betul sekali. Ya pokoknya cerita terus berlanjut. Akhirnya kita memutuskan deh, yuk sekalian kita memang meneliti santet darah turunan ini, menemukan perjalanan santet darah turunan. Kenapa kita nggak sekalian membantu Restu ini untuk sedikit meruat lah, ya kan, si santet darah turunan ini di tempat itu pantai selatan tersebut. tersebut. Nah, akhirnya kita di sana gabunglah dengan grup kita, ya kan. Di dalam perjalanan itu bersama grup kita nih ada Jero, ada Hidai, ada Akubo, beserta kita mengundang Amai juga ya. Dengan ada restunya juga. Jadi kami berlima dengan tim Jagat Mistis gitu kan. Setelah ke berbagai narasumber, terus juga kita akhirnya memutuskan untuk ke pantai selatan. Kita mulai perjalanan tersebut. Di dalam perjalanan tersebut baru istilahnya kita survei lah. Biasanya kalau penelusuran pasti survei lah ya gitu kan. Karena kan kita takut nggak boleh ngambil gambar dan lain-lain. Kita minta izin lah. Minta izin dan lain-lain. Siang-siangnya itu aja tuh kita udah banyak dapat gangguan sebenarnya, penolakan. Apalagi Hidai juga berkata, Amai pun juga berkata, baru datang aja kita udah banyak dapat penolakan gitu. Dan tim dari Jero pun ya, itu tuh banyak yang kayak ada yang jatuh, padahal nggak ada yang ketarik atau apa gitu kan, ada yang kena karang juga. Jangan sebelumnya di perjalanan aja udah. Perjalanan, Itu kan memang treknya cukup ekstrim ya. Kita untuk jalur ke situ ya udah parah banget. Kita itu cukup ekstrim, kita melintasi membelah gunung gitu kan, jalannya gelap dan cukup ekstrim. Itu tuh di perjalanan tuh ada yang nyebrang, tiba-tiba ngerem mendadak gitu kan. Padahal nggak ada. Terus kayak ada suara dari atap mobil kayak duk, apa tuh? Dilihat nggak ada. Berkali-kali. Itu sebenarnya kalau apakah ini sebuah isyarat ya? Udah gas terus katanya. Penolakan. Iya, gas terus. Bisa. Bismillah.
Akhirnya kita percepat aja nih ya, sampai ke malam kita untuk penelusuran. Nah di situ kita udah brainstorming juga sama Amai, sama Hiday dan tim yang lain. Guys, ini kalau dilanjutin bakal banyak pertentangan nih. Lu lihat deh di laut gitu kan. Di laut tuh udah pasukan semua. Jadi singkat cerita ternyata di pantai selatan ini nih beririsan. Ada 2 kubu yang beririsan. Yaitu adalah kubu pantai selatan, you know what I mean, ya kan? Dan juga kubu darat. Kubu darat ini kalau katanya Amai dinamakan kandang besi. Beliau ini ngikutin kita dari tadi. Perjalanan, bahkan dari awal kita datang. Kita panggil aja ya. Alhamdulillah. Hadir ya, Ningkala. Ya, dan salah satu kubu ini ataupun mungkin entitas di luar kubu ini, mereka yang sering melakukan transaksional, khususnya salah satunya itu santet darah turunan diambil dari sini atau getih ireng itu. Ya. Jadi kita mencoba untuk cari tahu, bahkan kita melakukan retrokognisi untuk melihat menarik siapa nih pelaku-pelakunya nih yang udah melakukan, yang mencari santet darah turunan lewat sini nih. Gitu. Betul. Karena kita kan, terutama gue kan juga melakukan riset juga ke warga sekitar, sempat wawancara. Sebenarnya tuh mereka semua menganggap kegiatan yang mungkin kita menganggapnya logika mistika ataupun mistis ya, itu tuh lebih ke arah budaya. Yaitu kayak apa sih namanya tuh? Pesta laut dan lain-lain. Itu kan sudah ada ya di laut manapun, di pantai manapun tuh pesta laut udah ada. Tetapi mereka menganggap itu memang hal untuk bersyukur kepada alam gitu kan, karena mereka udah istilahnya mengambil alam juga dengan ikan apa, jadi diberikan keselamatan. Tapi ternyata yang membuat hal itu negatif adalah orang luar dari daerah sekitar, yang dimana mereka menganggap bahwa titik pantai tersebut adalah titik gerbang leluhur. Bukan menganggap lagi, emang dipercaya tempat itu menjadi sebuah portal. Tempat transaksi, minta apa, perjanjian apa, mau nyantet siapa sampai keturunannya itu di situ. Mau ilmu seperti apa dia kasih dari yang si sosok-sosok yang di laut. Karena balik lagi, it's all about will, niat, keinginan, ya kan. Jadi mereka itu makhluk supernatural tersebut mungkin mendetek will kita, dan yang datang pun juga yang negatif. Malah mereka sangat welcome. Malah kata Hiday dan Amai pun bersamaan. Ini daerah ini lebih banyak siluman. Dan ya kita percepat aja. Intinya kita sudah menelusuri dan menemukan sebuah titik yang tepat untuk melakukan ruatan dari restu. Dan terjadilah hal tersebut. Banyak banget keanehan yang terjadi secara gue yang non indigo ataupun manusia normal termasuk Jero ya. Dari pas lagi melakukan mediumisasi, semoga restu bisa selamat dari santet darah turunan. Di situ padahal ya kita nggak ngeliat binatang atau apa, jadi di belakang kita tuh kayak hutan-hutan gitu, hutan-hutan rimba. Awalnya cuma satu suara doang, kerces, kayak apa sih, kayak hewan berjalan gitu ya. Oke, satu. Nah di beberapa menit kemudian tiba-tiba kayak ada puluhan lah, anggaplah, pokoknya rame banget, kayak binatang yang mau turun ke bawah. Dari suara yang dari tinggi nih, lama-lama turun. Itu masif. Dan itu gue langsung bodo amat sama konten. Gue lebih takut sama binatang atau apa kan. Kru dari kita pun pada panik semua. Gue takutnya ya ada apalah, ular or something gitu kan ya. Dan udah detik-detik kayak apa ya, ini kan belakang ya, ini kayak udah tinggal cetuk gitu kan. Gue ngeliat ke belakang, gue bersiaga, ternyata nggak ada apapun. Ombak yang seharusnya itu tenang. Gue lebih takut ombak sih. Iya, ombak kan yang seharusnya itu tenang, terus belum pasang atau setelah beres pasang ya. Awal kita datang itu ombak tenang, pas kita ngeruat terus tuh langsung itu bener-bener tiba-tiba berisik dan tinggi banget, dan nanti ada dokumentasinya. Makasih Akang atas bantuannya. Salam buat teman-teman yang lain. Tingginya 4-5 meter lah itu. Dan perjalanan itu kan kita untuk benar-benar mencari tahu dari berbagai narasumber sampai kita mendatangkan langsung tempatnya. Kita ingin tahu apa sih santet getih ireng ataupun santet darah turunan ini. Bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana cara dia santet ini kok bisa menyerang orang-orang yang gak berdosa, kok jahat banget.
Karena memang ya udah itu diserahkan dari manusia ke jin. Oh iya, ada satu lagi. Ketika tadi Bo cerita yang banyak turun ke bawah itu, kan aku udah lihat footage videonya kan, yang mentahnya. Itu di laut dari kamera ada beberapa yang lewat itu kelihatan banget. Sosok putih, sosok hitam, jelas banget. Tapi bukan pantulan cahaya. Oke Pak. Itu yang di malam hari apa yang di malam hari? Itu lebih gampang. Nanti mungkin kita kasih. Boleh untuk dokumentasi. Oh, gue inget sosok yang Restu bilang yang menghampiri dia itu juga wujudnya hitam. Dan itu persis seperti yang dialami sama Mbak Rina. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa dengar dari ceritanya Restu. Ya. Karena memang itu berawal dari podcast kita sama Restu dulu ya. Dan setelah kejadian itu intinya semua jin yang masuk di lu Dai, semuanya bilang kalian tidak akan bisa lepaskan santet ini. Kayak gitu loh. Jadi mereka bilang ini santet yang emang udah mengikat. Setelah berbagai macam perundingan dan lain-lain, kita pun ternyata ditolong sama dari jin ini ya, jin positif ya, dari kandang besi ini kan. Dan semua hal yang diceritakan di podcast dan yang terjadi di sana, ini tuh plot twistnya tuh gak kenapa? Karena ternyata santet yang menyerang Restu ini itu tuh semuanya berhubungan dengan pantai tersebut, dan pantai selatan tersebut terkoneksi dengan salah satu kerajaan yang dipegang oleh, ya kita juga nggak tahu, kita memutuskan ke sana karena rata-rata orang pada ngomong ke sana dan ternyata saling berkaitan. Dan ya mungkin di situ alhamdulillah ya, Restu pun juga sadar, tapi dia menemukan salah satu karakter lagi sih yang ternyata tuh nyantet dia ketemu sama dukunnya ya kan, tapi nggak kelihatan mukanya, dan dia melihat di belakangnya itu ada satu sosok cewek yang membawa kendi yang memang itu adalah kode bahwa keluarga itu kena santet gitu kan. Warna kendinya itu berisi air warna hitam lagi. Kenapa hitam terus nih? Dan di situ dia menyebut sebuah nama saya Nyi Doro Tiro, dan di situ dia lagi-lagi mengancam bahwa ini tidak akan selesai. Sampai keturunanmu akan saya teror lah bahasanya. Sama ya dari 3 cerita tadi. Sama. Makanya nih sebuah keanehan sih bahwa santet darah turunan ini nih memang memiliki benang merah yang hampir sama. Dan mungkin perjalanan kita belum selesai ya. Tetapi dengan ini makin menguatkan bahwa santet getih ireng itu tuh nyata. Karena ini tuh ada di sekitar kita. Terutama gue yang masih skeptis. Tapi ini temen gue nih ngerasain sendiri gitu loh. Iya. Dan cirinya tuh sama, yang Hidayah alami, Restu alami, Mbak Rina alami, semua ada darah hitam, semua ada getih ireng di santet darah turunan itu gitu. Sampai yang terakhir penelusuran kita juga menemukan kendi yang berdarah hitam ataupun getih ireng itu. Nah, kalau gue menduganya status yang lu bilang yang Restu itu ternyata berasal dari pantai selatan santet yang dialami sama dia. Ya itu bisa jadi juga tempat itu memang menjadi tempat transaksional untuk orang melakukan ijab kabul santet darah turunan mungkin ya kan. Makanya kita datang ke tempat yang tepat gitu. Itu juga kita datang kan berdasarkan petunjuk dan insting. Yaudah deh sini aja deh. Gitu kurang lebih. Gitu sih. Dan perjalanan kita dalam mencari getih ireng itu kalian bisa nonton di channel Jagat Mistis. Selama perjalanan kita kemarin Jagat Mistis yang teman-teman bisa tonton, itu kita menemukan ciri-ciri serupa dengan apa yang terjadi di film Getih Ireng. Di film Getih Ireng itu memang kan ada beberapa penyempurnaan ya dari cara cerita bagaimana santet Getih Ireng itu bekerja, apa cirinya, dan kita menemukan itu di perjalanan kita, dan dari cerita-cerita narasumber kita juga mendapatkan petunjuk ke arah sana. Bisa dibilang kalau ditanya apa santet yang paling keji, yang paling kejam, semua santet benar-benar mengerikan ya. Semua santet itu sesuatu yang di luar nalar tapi membuat korban sampai tersiksa. Tapi Getih Ireng itu buat aku tuh mengerikan karena yang diserang adalah orang-orang yang korbannya diserang, tapi anak yang nggak berdosa itu juga kena gitu. Dia nggak tahu sakut pautnya urusan keluarganya, orang tuanya bahkan, tapi kok dia bisa sampai kena dampaknya. Itu suatu yang tidak adil sih. Dan ini looping yang tidak akan pernah berakhir. Looping yang tidak akan pernah berakhir. Lingkaran setan aja gitu. Betul. Kalau teman-teman penasaran seperti apa bentuknya yang digambarkan di film Getih Ireng, film Getih Ireng tayang 16 Oktober di bioskop. Rin, ono apa? Ini ada yang salah. Aku udah jaga sebaik mungkin. Kenapa masih keguguran?
Ini semua pasti ada hubungannya. Kakek itu, Mas. Ini memang ada kiriman, Pak. Dan kakek yang panjenengan lihat ikut jin ketireng. Saya merasakan ada ketidakjujuran di antara kalian. Apa yang kalian sembunyikan? Dan ternyata kisah ini belum selesai ya, dan menjadi sebuah film. Ya. Jadi jawabannya ada di film gitu. Ada di film. Versi film ini adalah sebuah penyempurnaan dan penuntasan dari cerita Getih Ireng itu sendiri sih. Oke, Jadi, seru nih. Seperti apa santet darah turunan dan seberapa kejinya, ya teman-teman bisa nonton kalau mau lihat kakek-kakek kurus berliur yang cool itu. Kayak alien itu ya. Lebih ke aku nggak tuh kayak alien ya, itu kayak emang kakek-kakek pada umumnya, cuman ya kurus dan menjijikan saja. Ya looks like jin pada umumnya yang menyerupai imajinasi ketakutan manusia lah. Sutradaranya siapa di film ini? Mas Tommy Dewo. Mas Tommy Dewo. Mas Tommy Dewo. Jadi kisahnya milik aku dari Treatful, diangkat oleh Hitmaker Studio, diproduksi oleh Pak produser Rocky Soraya dan disutradari oleh Mas Tommy Dewo. Jadi gini, gue mau nambahin mungkin konklusi ya dari perjalanan kita ya di tim Jagat Mistis ini, bahwa terakhir itu Restu mendapatkan sebuah vision lah ya pas lagi pingsan tersebut, bahwa santet ini memang tidak akan berakhir, tapi sudah berakhir di diri Restu. Cuman ini menandakan bahwa tiada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Restu sekarang bertanggung jawab atas keluarga-keluarganya yang lain, dan dia yang harus menuntaskan semua santet darah turunan ini. Sebuah tanggung jawab yang besar untuk Restu, dan intinya tiada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Terima kasih. Jadi bisa disebut ini santet warisan ya. Nggak akan beres ini. Wariskan santet jadinya. Ya, diwariskan begitu. Ya. Gak boleh takut, tapi kita juga harus waspada. Getih Ireng. Getih Ireng. Bisa nyebutnya Getih Ireng atau Getih Ireng. Getih Ireng. Getih Ireng ya. Kalau di Jawa. Iya, kalau di Jawa. Dan santet ini kuatnya ada di Jawa ya. Ya, santet Getih Ireng itu berasal yang aku tahu dari Jawa Tengah. Jawa gitu, Tengah, yang aku ya. tahu ya. Oke. Jadi sobat, jangan lupa catat tanggal mainnya tanggal 16 Oktober 2025 di bioskop. Kita ketemu di bioskop nanti ya. Boleh. Harus nonton ya teman-teman Malam Mencekam. Pasti dong. Kalau yang bau-bau horor pasti kita berangkat. Gas. Oke Mas Jero, Mas Bow dan Mas Hidayah. Ini cerita yang benar-benar sangat berbobot dan aslinya ada ya. Sobat, ditunggu di bioskop oleh Mas Jero, Mas Bow dan Mas Hidayah. Sampai jumpa. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.